Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan mengucapkan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari yang sangat bahagia. Kenapa? Ya karena saya ini terus terang saja, kalau membaca, menonton, kemudian bahkan mengapresiasi kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan oleh Mas Butet, kan sudah sejak lama. Ya. Waktu saya juga baru-baru di IKJ dulu masih nama LPKJ. LPKJ. Oh, dulu kuliah di sana? Ya, sempat musik. Oh. Nah, tapi kan kita karena tahun 77 itu mencalonkan Ali Sadikin jadi presiden, ya harus keluar dari LPKJ. Jadi terpaksa dari mau pengen jadi seniman, tersesat jadi politisi. Jadi gitu politisi. Ya? Saya mungkin Mas masih ingat sering sama Suparwan Parikesit almarhum. Tahu ya. Nah, Suparwan, terus ada teman kita di sana Hans, ya kan? Ya. Ya satu rumah dengan Elmanik, ya kan, Sultan Saladin, ya. Afrizal, segala macam itu satu rumah lah di Minangkabau kita dulu. Nah, tapi tersesat ketemu dengan Eros Jarot kan. Nah, jadi itu satu kebahagiaan, Mas. Ya. Orang yang menurut saya luar biasa dalam kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berbuat, kemerdekaan juga dalam bertindak. Nah, ini ada di dalam diri Mas Butet. Mas Butet, saya itu menonton beberapa video ya, terutama waktu Mas Butet itu dalam keadaan kritis, waktu sakit ya, atau sebelum-sebelumnya juga saya menonton hubungan dengan Pak Jokowi itu sangat dekat. Nah, sudah pasti hubungan ini jauh daripada hubungan kepentingan politik. Ya. Nah, tapi lebih pada aspek ya kebudayaan, seniman gitu kan. Nah, yang kita mau tahu dari Mas Butet itu sejak kapan itu kenal Pak Jokowi? Seingat saya itu ketika Pak Jokowi jadi wali kota di Solo. Dulu pernah saya diundang untuk talk show gitu bersama Mas Arswendo Atmowiloto, seniman almarhum itu, untuk hadir di Loji Gandrung, itu tempat kantor dia. Kantornya Pak Jokowi. Pak Jokowi wali kota. Bersama Pak Jokowi juga menceritakan strategi apa yang akan dilakukan ketika mau memindah sebuah pasar gitu ya, pindah tempat yang baru gitu. Dulu kan musimnya kalau ada pindahan-pindahan pedagang itu pasti konflik. Pak Jokowi bisa meredam konflik itu dengan cara yang sangat persuasif, sangat manusiawi. Kira-kira itulah. Bahkan katanya dia datang ke pasar pakai beca ya? Iya, ngajak makan perlahan-lahan dari 5 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang pedagang bisa diajak makan bareng. Iya. Sehingga ketika pada saatnya, setelah pertemuan beberapa kali, Pak Jokowi menyampaikan usul itu. Dan semua itu bisa santai menerima keinginan pemimpinnya. Dan itu sesuatu persuasi yang sangat keren. Di situ saya kenal Pak Jokowi. Nah, waktu itu saya juga tanya sama event organizer yang mengundang saya. Duh, ini kok jadi saya? Kenapa? Saya dapat bocoran dari kawan IO ini. Rupanya Pak Jokowi itu semacam fans lah. Karena tahun 98 kan saya sering pindah-pindah ke acara-acara demo, monolog, bikin parodi aneh-aneh untuk bercanda-bercanda gitu. Agaknya dia kenal saya dari situ. Ya udah, kalau ketemu beliau cuma bercanda-bercanda aja, apalagi sama Mas Arswendo. Bawaannya cuma ngocol mulu. Ya udah. Nah, terus dari Solo Pak Jokowi pindah ke Jakarta, segala macam. Kami intensif sering ketemu karena waktu itu saya punya acara program televisi sama Mas Slamet Raharjo itu. TVRI, saya pernah diundang sekali itu. Pernah ya? Pernah ya. Sama Mas Slamet. TVRI ya. Bukan, saya yang di Metro TV, yang sentilan-sentilun. Oh, sentilan-sentilun ya. Nah, Pak Jokowi pernah saya undang jadi tamu saya.
dia masih wali kota waktu mau mencalonkan jadi gubernur. Iya. Jadi ya pasti kalau udah jadi tamu satu acara kan Iya. bisa ngobrol. Bebas. Ya udah, sebenarnya cukup di situ sebenarnya. Tapi ketika waktu itu pertarungan politiknya head to head Pak Jokowi dengan Prabowo, wah ini nggak ada pilihan lain, saya harus memilih dan memihak. Terus terang saya nggak ingin Pak Prabowo jadi presiden. Iya, iya. Maka ada sejumlah teman yang kira-kira dalam pikiran yang sama, membantu sebisanya, semampunya untuk memenangkan Pak Jokowi. Itu 2014 ya? 2014 ya. Ya bersama kawan-kawan seniman juga. Iya. Tapi ini sebelumnya saya nggak pernah mau milih, Iya. cuek-cuek aja lah. Ada pemilu nggak ada urusan gitu. Tapi kali ini 2014 saya terpaksa bersikap karena ya supaya saya tidak merasa konyol kalau sampai kawan-kawan nanti keliru memilih gitu. Iya. Itu aja ingin Ya, berperan. artinya itu. kita boleh non politik, tapi jangan apolitis kan? Benar. Ya. Itu kan sikap Ya, artinya. waktu saya tidak memilih pun sikap. Ya. Ya. Apa kira-kira yang Mas lihat keunikan ini ya dari Pak Jokowi? Pertama, dia merepresentasi rakyat, bukan darah biru politik. Ya. Kan dia cuma tukang kayu. Iya. Dia jadi wali kota pun karena didorong-dorong orang. Bukan keinginan dia untuk bertahta di kekuasaan level Wali kota. kota. Enggak. Iya. Saya tahu riwayatnya, dengar dari kawan-kawan semua, kawan-kawan saya di Solo. Murni ini orang yang ingin memberikan perubahan dengan cara yang beradab, cara baik, membuat rakyatnya baik. Dan di Solo terbukti Iya. baik, semua berubah dengan baik. Ya kan konkret. Ini bukan dinasti, bukan aristokrat dunia politik. Iya. Maka saya percaya ketika naik ke level gubernur DKI, bahkan kemudian ke level presiden, ya ini yang ditunggu-tunggu ini. Iya. Waktu gubernur itu lebih sering terlibat ya? Waktu itu saya nggak terlibat banget, ya ikut-ikut rame-ramein aja. Dan beliau ketika jadi gubernur, saya pernah datang sama Mas Arswendo, datang ke rumah dinas, cuma mengusulkan aja waktu itu. Mengusulkan soal perlakuan pajak tontonan kebudayaan. Karena kan kena pajak tontonan kalau kami bikin pertunjukan itu. Nah, di sana perdanya itu mengaturnya derajat produk seni kebudayaan itu, pertunjukan teater, pertunjukan tari kontemporer, yang bukan entertainment ya, itu pajaknya setara dengan panti pijat tradisional di Ancol dan Mangga Besar. Itu sebagai objek pariwisata. Ini kan tragis. Saya bilang Pak Jokowi, kalau pertunjukan ini bukan entertainment, tidak berbasis industri, tapi berbasis budaya, tolong dong diperjuangkan, perdanya berubah, perlakuan pajaknya. Tapi kalau memang ini entertainment, boleh diperlakukan sama sebagai objek dengan pajak seperti itu. Waktu itu saya cuma ngotot memperjuangkan itu. Nggak tahu sampai hari ini masih sama atau berubah atau tidak, aku nggak tahu. Siapa itu? Pak Jokowinya? Enggak, peraturan pajaknya itu loh. Kita juga nggak tahu, Mas. Bayangkan itu. Oh, nama-nama besar di bidang kebudayaan bikin karya yang luar biasa. Pentasnya di Taman Ismail Marzuki, pusat kesenian. Pajaknya sama panti pijat tradisional. Asu toh? Ini nggak tahu yang salah otaknya ini DPRD-nya atau eksekutifnya. Kemarin kan sempat sakit ya. Ya luar biasa. Yang bahkan ya kalau orang bilang harapan untuk bisa normal kembali ya. Wah, itu udah ngeri, Mas. Sudah diambang maut. Iya, makanya. Wah, udah hampir sakratul maut ya. Wah, doa saya tiap malam itu, please segera dipanggil kalau memang lu membutuhkan, saya bilang gitu. Atau tidak, kalau memang saya diberi kesempatan hidup, supaya tetap berfungsi lagi, kasih aku napas lagi, besok pagi bangun tidur, gitu doang kok. Tapi martir saya banyak yang siap mati. Salah satunya kucing. Kucing di rumah saya nggak sakit, tiba-tiba mati suatu pagi. Wah, ini yang Yamadipatinya salah ambil nyawa.
Ya, mereka mengorbankan dirinya untuk pemilik kucingnya. Jadi martirku. Menghadapi situasi itu, ya tentu tadi kan, ya sudahlah kalau memang sudah sampai saat sini masanya kita kan, ya, silakan kita bisa kembali kan. Ya. Nah, tapi kan persoalannya antara ya awal itu sampai berpikir seperti itu tuh apa saja yang dilakukan? Saya waktu itu kan nggak bisa duduk sempurna gini, ini susah. Ini karena saraf kejepit ya? Saraf kejepit di pinggang ini saya infeksi kan, di operasi yang kedua saya infeksi karena saya cuek sama diabetes saya, selalu rusak seluruh struktur saraf di sini, itu sakitnya bukan main. Obatnya juga nggak tahu dan nggak tahu kapan selesainya. Saya itu misalnya saya mau mengedit ya, ini laptop, mau begini aja sakit. Mau melukis apalagi sakit. Jadi saya itu berpendapat, ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, hidup cuma duduk dan bengong. Ini bahaya kalau saya nggak ngapa-ngapain. Maka saya minta anak istri saya, tolong panggilkan kawan-kawan saya. Dari disiplin apapun, yang kenal, bahkan yang tidak kenal pun, silakan datang ke sini setiap siang dan malam untuk ngobrol, untuk bertanya. Saya bisa sharing apapun supaya saya menjaga kesehatan pikir. Ini nomor satu, saya selamatkan kesehatan pikir. Kedua, nanti tolong disiapkan makan yang enak untuk tamu-tamu saya, supaya saya bisa bersemangat makan bersama tamu-tamu saya. Kalau ada kawan-kawan, makan saya banyak. Setelah itu biarkan saya istirahat, tidur, nanti bangun lagi ketemu peristiwa lagi seperti itu. Jadi anak saya itu mendaftar kelompok teater, kawan-kawan sastra, kawan-kawan pelukis, kawan-kawan aktivis, ganti-ganti. Anak muda yang belum kenal pun datang. Tanya apa saja. Teater yang elementer-elementer, pengalaman saya berteater, cara acting, segala macam kasih. Cara menulis, pengalaman saya jadi penulis saya ceritakan. Dongeng-dongeng saya berrelasi dengan siapa, pernah bertengkar dengan siapa, temanya apa gitu. Semua. Ini kesehatan pikir saya lumayan. Saya tetap terjaga lah. Itu tesis saya aja. Makan enak, berpikiran tetap waras. Ya, artinya Tuhan berpikir orang ini masih besar manfaatnya. Kali ya. Dalam kondisi sakit pun itu bisa memberikan banyak manfaat. Ya kan? Saya malah berkesimpulan ujungnya. Waktu saya akhirnya dapat mukjizat bisa berdiri itu, saya berpikirnya, aduh terima kasih Tuhan tidak terlalu menyayangi saya. Kalau saya disayangi pasti dipanggil. Tapi ada hal yang lebih penting. Ya kan? Dikasih hidup supaya lebih bermanfaat dan lebih bisa menyayangi yang lain. Insya Allah. Saya pakai sengaja insya Allah karena berhadapan dengan orang Aceh ini. HMI, jadi harus saya syok agamis. Dan insya Allahnya itu tidak bisa lagi dikritik oleh Pak Mahfud MD karena pasih betul itu tadi. Oh ya? Baik Mas, jadi kemudian ya, apa yang paling istimewa yang dihadapi, yang dirasakan after itu? Atau menjelang itulah, kan tadi ada yang datang, ada kehadiran orang seperti Romo Sindu, ya, kemudian Pak Gusmus misalnya. Oh iya, bagaimana? Itu kedatangan kawan-kawan saya yang berkunjung itu mendoakan saya. Tulus sebagai satu ekspresi persahabatan, sebagai ekspresi cinta. Itu bagi saya energi yang luar biasa. Luar biasa. Saya waktu itu minta pada anak istri saya, sebelum mati izinkan saya untuk merefleksikan spiritualitas saya kepada dua orang, Romo Sindunata dan Gusmus. Dan dua orang yang saya harapkan itu datang betul. Bayangkan Gusmus dari Rembang mengunjungi saya, bukan santrinya, agamanya nggak jelas. Saya didoain, saya semacam monolog menceritakan pengalaman spiritual saya akan mati itu. Tadi malam nggak sengaja saya tuh buka-buka dokumen
foto-foto dan dokumen video waktu saya sakit. Di situ saya ngeliat ada video, rupanya direkam sama anak saya pada waktu saya ngoceh, ngelantur, bicara di hadapan Gusmus tentang kematian saya. Saya tuh kelihatan kurus, kulitnya keriput semua, dan saya hanya duduk begini, ngoceh ini. Aduh, saya kok bisa saya seperti itu loh, situasinya, psikisnya seperti itu. Dan kepareng Gus, kula badhe cium tangan Gus. Namun rasasipun ciuman. Jenengan kaya santri kula mawon. Tidak cium tangan. Dan wangun. Ini pun wangun ngeten iki. Niki pun wangun ya. Kula niku nyuwun ndedonga. Nggih. Mugi Gusti melalui kekuatan Gusmus, kekuatan kanca-kanca menawi wonten sik jenenge mukjizat niku mbok menawa tenan. Nggih. Kula nyuwun diparingi mukjizat ben iso gadah kemandirian kangge lungguh, kangge mlampah. Nek ora ana sik jenenge mukjizat, kula nyuwun mawon diparingi sehat kuat. Sehat kuat, urip kula ben ramu basir, tetep migunani kangge rencang-rencang kula, dulur-dulur kula ana gunane. Itu peristiwa yang menurut saya luar biasa. Semacam pengakuan gitu loh. Mengakunya aja pada Gusmus, guru bangsa, ulama besar. Saya ini kan cuma NU cabang Kristen. Tapi Gusmus bisa tulus, bisa menyuwuk. Saya disuwuk sama Gusmus. Saya bersyukur banget diberi hidup. Kalau Romo Sindu gimana ceritanya? Saya waktu Romo saya datang, saya bilang ini, Romo, ayo Romo. Romo Katolik loh Romo. Orang suci Katolik. Aku Kristen KTP-nya. Nabi kita sama Romo. Sekarang ayo Romo, please tunjukkan, buktikan Romo. Kalau Nabi kita itu bisa ngasih mukjizat. Beri aku mukjizat Romo. Aku sakitnya sudah kayak gini Romo. Kasih aku mukjizat. Romo bilang, Pep, nanti sore aku memimpin misa. Waktu itu hari Sabtu. Nanti aku akan minta pada seluruh umatku untuk berdoa menyelamatkan kamu. Saya bilang, ora Romo, aku ora butuh doa, aku butuh mukjizat. Ini sakit sekali Romo. Romo diam aja. Terus kira-kira 2 bulan kemudian setelah aku ulang tahun dan setelah buku itu terbit, Urip Mung Mampir Guyu terbit, itu aku kan seperti ini bukunya ya? Ya, Urip Mung Mampir Guyu. Itu buku yang tulisan dari kawan-kawan saya, menulis tentang saya lah. Jadi kayak obituari selagi aku masih hidup lah kira-kira. 60 tahun Butet Kertarajasa. Ditulis oleh kawan-kawan ya. Ya. Setelah aku membaca buku itu, aku tuh bisa berdiri. Berdiri, padahal biasa berdiri dengan kesakitan. Pagi itu saya bisa berdiri. Saya bilang, Bu, ini mukjizat. Mukjizat nyata. Semua anakku heran. Teman-temanku heran. Aku minta di video. Wah, di video bahwa aku bisa berdiri. Video itu saya kirim ke Romo Sindunata. Wah, Romo senang sekali. Saya dapat mukjizat, saya bisa hidup lagi. Reaksinya Romo, telepon saya bilang, Ted, waktu kamu sakit aku sedih sekali, kok kayak gitu. Sekarang aku senang sekali. Aku ngelihat kamu bisa hidup. Terus Romo bertanya kepada saya, ternyata mukjizat itu ada beneran ya, Ted? Asu. Cuman saya jadi fakta. Membuktikan pada seorang pastor bahwa mukjizat memang ada. Asu. Si Romo itu pasti bingung, Mas.
kebingungan Romo itu adalah, ini orang gimana sih mau minta mujizat jangan berdoa, padahal mujizat itu prosesnya kan lewat doa kan gitu. Itu kan yang normatif. Wah, ini yang revolusioner ya, yang progresif ya. Ini yang progresif revolusioner. Animisme progresif. Iya. Jadi sekarang ini sudah mulai bisa aktif ya dalam kegiatan-kegiatan budaya. Ya, saya melukis lagi, melukis di atas keramik, bikin di atas on paper, kanvas, melukis, lalu menulis. Saya mulai belajar menulis lagi. Terus saya main teater. Tempo hari saya udah ikut pentas yang bulan November kemarin di Jakarta. Ada 3 jam pertunjukan, saya ada 30 menit di dalam pertunjukan itu monolog. Ngoceh, menghafalkan naskah masih oke untuk 30 menit. Saya punya planning tahun ini, bulan Agustus nanti, saya akan main monolog. Ya, kalau bisa di mana? Di Jakarta juga? Jogja dan Jakarta saya rencanakan. Dengan cara yang baru, monolog. Belum tahu ceritanya apa. Agus Nur masih mengolah ide-idenya untuk ditulis. Saya tetap akan monolog dalam disiplin keaktoran yang sangat serius dan ketat lah. Agustus insya Allah. Selain kegiatan seni budaya, melukis, ya, dunia teater, apalagi yang di luar itu? Pada aspek manajemen seni, tata kelola seni. Karena saya itu meyakini kesenimanan seseorang itu untuk kekuatan dan eksis itu membutuhkan support yang bernama manajemen, tata kelola. Saya itu sejak awal niatnya jadi seniman, jadi aktor, jadi praktisinya. Nah, ketika proses waktu berjalan, saya melihat kenyataan bahwa ada hal yang harus diurus oleh produk seni itu, yaitu manajemen. Saya sebagai aktor itu, sebagai orang yang sibuk dengan urusan artistik, terpaksa harus mengurusi hal-hal di luar urusan artistik. Kalau kita ngomong manajemen kan berarti kita ngomong perencanaan, budget, menggali sumber budget, berurusan dengan pihak ketiga, aspek pajak, marketing, publikasi, dan seterusnya. Ini bukan urusan seniman seharusnya. Ini ternyata sangat penting dan menurut saya posisinya itu setara dengan senimannya. Nah, saya kepingin ke depan ini kesenian-kesenian atau produk seni yang tradisional maupun yang modern itu mau tidak mau harus menggubris hal-hal ini. Maka saya ingin membuat acara-acara atau semacam festival apapun, tapi menyertai aspek-aspek manajemen ini harus benar. Supaya si senimannya tidak menjadi korban. Kalau ini nggak benar, senimannya yang jadi korban. Betul. Jadi di sini itu kan sangat transparan, akuntabilitasnya, distribusi kekuasaannya, segala macam. Cara mencari duitnya itu juga yang egaliter. Tidak hanya mental mengemis lah. Tidak transaksional. Tidak transaksional. Tapi bisa fungsional. Fungsional. Ini ada kaidah-kaidah di sini. Saya punya pengalaman tentang hal ini dan saya ingin share kepada praktisi-praktisi seni. Seni pertunjukan maupun seni rupa. Itu tetap membutuhkan ini. Nah, saya mendapatkan ilmu ini juga dari sandungan-sandungan saya. Selama saya mengurus hal ini, saya banyak tersandung dan setiap kesandung saya mendapatkan solusi. Itu adalah ilmu yang harus saya bagikan. Maka belakangan ini saya berpikir aspek ini. Ya kan memang kelemahan saya kira bukan hanya persoalan seni ya. Apapun ya. Sepak bola kita juga lemahnya kan di sini. Benar. Gitu. Akhirnya para pemain bola menjadi korban. Bahkan penontonnya jadi korban. Penonton jadi korban. Karena lemah di segi manajemen ini. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan ini dalam dunia seni ini harus juga menular ke sektor yang lain. Karena kalau enggak, saya kira partai pun juga begitu ya. Partai juga harus manajemennya benar ya. Harus manajemennya benar. Tidak hanya ngimpi kursi kekuasaan doang. Satu, kedua juga jangan hanya berpikir memanfaatkan kader-kadernya untuk kepentingan politik partai. Nah, tetapi mereka tidak di-manage, ditingkatkan kualitasnya, pengetahuannya, pemahamannya, dan problem-problem yang akan dihadapi. Kan itu memang, ini problem manajemen kita kelemahannya di situ, Pak.
sebenarnya kan kita bicara politik kan ide dan gagasan. Nah, bukan politik dalam pengertian praktis dan pragmatisme ya Mas. Kalau kita bicara ide gagasan ini kan Mas Butet pasti punya pikiran. Kalau tadi untuk dunia seni saja berpikir tentang bagaimana kita memanage ini menjadi lebih baik, lebih profesional. Nah tentu pasti ada semangat ingin melakukan perbaikan ya. Kita kalau bicara perubahan terlalu jauh, ya, yang itu terlalu berat. Tapi paling nggak kan ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Nah, memang yang paling hot orang pasti bicara politik. Padahal di luar politik itu kan masih banyak Mas. Ada persoalan ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain. Nah mungkin Mas bisa melihat selama ini apa sih kontribusi dunia seni dan budaya kita terhadap perjalanan bangsa kita ini ya? Itu kan seperti kekuatan yang ada di dalam seni itu mengasah kita, mengasah jiwa, mengasah jiwa. Cara pandang masyarakat di dalam melihat hidup, kepekaan kemanusiaannya, kepekaan sosialnya, itu sangat berbeda sama orang yang kering dan orang yang basah. Jelas di sini orang yang punya pengalaman membaca sastra dan membaca yang hiburan, itu tercermin dari kepribadian dan integritas orang. Kalau kita membaca biografi dari tokoh-tokoh hebat dimanapun, pada umumnya tokoh-tokoh itu adalah pembaca sastra, ya kan? Lalu mereka penikmat seni pertunjukan, tradisional maupun modern, penikmat artwork, benda-benda seni, lukisan, nonton, di rumahnya dipajang lukisan, karena mereka membutuhkan asahan. Televisi memberikan, tapi sifatnya entertainment, hiburan ensih, tidak ada pendalaman. Tapi kalau orang datang ke ruang-ruang presentasi produk-produk kebudayaan, orang itu jiwanya betul-betul diasah. Ada nilai spiritualnya ya? Sangat spiritual, permenungan, refleksi. Orang setelah nonton teater, pulang itu mendapat satu bekal yang belum selesai. Pertunjukan boleh selesai, tapi pikiran yang ada dalam pertunjukan masih mengusik pikiran para penonton. Itu fungsi-fungsi dari seni pertunjukan yang berbasis kebudayaan, bukan yang berbasis industri. Bahkan Mas kan gini, pemerintahan yang sangat otoriter pun itu kan menggunakan dunia seni secara tidak langsung untuk representasi kekecewaan rakyat dalam dunia seni kan? Nah, di Rusia itu baletnya, itu luar biasa, dijaga betul, dan rakyatnya itu nonton dengan tiket yang sangat murah untuk masyarakat setempat. Di negara-negara maju yang berkeadaban dengan baik, yang tertib hukum, pajaknya benar, sistem pajaknya benar, memfasilitasi itu. Dan pemerintah hari ini saya melihat sudah sangat serius untuk memikirkan hal itu. Sudah ada hasil kongres kebudayaan itu bukan hanya berhenti sebagai teks, sebagai kata-kata, tapi sudah mulai diwujudkan misalnya dengan dana abadi, yang jumlahnya sangat gede. Dana abadi yang didevelop oleh Kementerian Keuangan, margin keuntungannya itu untuk mensubsidi atau diberikan sebagai dana hibah kepada kelompok-kelompok kebudayaan, kelompok seni di seluruh Indonesia. Mereka bertumbuh tanpa dana APBN. Ini kan satu policy yang sangat baik dari pemerintah memperhatikan kebudayaan. Apalagi Presiden hari ini selalu mengatakan bahwa genetik bangsa ini adalah kebudayaan. Itu kan luar biasa. Ya kalau udah nggak berbudaya kan bahaya. Apapun kegiatannya politik tidak berbudaya bahaya. Ekonomi tidak berbudaya, saling makan-memakan di antara mereka. Dan sudah terbukti, aparat hukum tidak berbudaya, nembak kepala orang seenaknya. Asu toh? Nah sekarang kan kita ingin masuk ke
budaya ini Mas, jangan hanya dia sebagai suplemen ya, tetapi dia menjadi core lah, inti utama dari perkembangan satu bangsa dan negara ini. Saya kira tanpa budaya itu nggak bisa. Orang ya tentu di sini kan ada faktor agama, itu aspek lain ya. Nah, tapi kan budaya ini memang yang sehari-hari yang harus dipelihara ya. Karena semua orang kan hidup dari rumah itu dengan budaya ya. Iya. Gini, ini kadang-kadang saya sedih dan prihatin ya. Birokrasi kita di dalam menciptakan politik anggaran yang masuk ke APBN atau APBD memaknai kebudayaan itu sangat sempit. Jadi misalnya ya, dari kantor dinas apa ditanya, masih ada dana kebudayaan nggak di situ? Artinya apa dana kebudayaan di situ adalah satu pos anggaran ketika misalnya ada sertijab perpisahan, lalu menanggap keroncong, nanggap penyanyi, itu yang disebut dana kebudayaan. Kan sakit. Jadi entertainment dan nyempil. Jadi kebudayaan tidak dilihat dalam perspektif yang luas sebagai satu proses edukasi manusia, tapi sebagai produk hiburan semata-mata. Itu bukan, itu menurut saya kesalahannya rada mendasar. Nah, kalau misalnya para birokrat di Kementerian Keuangan membangun satu politik anggaran, mengartikan kebudayaan dalam arti yang luas, bahwa misalnya ada kelompok-kelompok seni, komunitas-komunitas seni yang memproses lingkungannya menjadi manusia-manusia yang keberadabannya semakin tinggi, itu harus punya value yang bertalian dengan politik anggaran. Ini yang perlu diurus juga. Jadi jangan mempersempit kebudayaan hanya pada aspek entertainment. Itu yang penting. Nah, ini perlu terobosan, Mas. Kira-kira terobosan apa yang harus kita lakukan ini? Iya tadi, satu pada aspek penganggaran ya, dan cara melihat. Cara melihat itu harus dirubah dulu. Kalau mindsetnya semua udah benar, mungkin akan memperlakukannya juga dengan keadilan yang diharapkan. Selama cara pandangnya ada kekeliruan yang mendasar, yang terjadi adalah kekeliruan demi kekeliruan lagi. Bahkan misalnya hari ini ya, program-program CSR dari BUMN, ketika mereka mengartikan pendidikan, itu selalu artinya adalah memberi beasiswa. Pendidikan itu hanya ada di bangku-bangku resmi akademik. Di luar itu seakan-akan tidak ada pendidikan. Padahal pesantren itu kan juga pendidikan. Ya toh? Seni, kelompok-kelompok seni, itu proses-proses pendidikan. Nah, cara itu kan sempit cara memandang, mengartikan pendidikan aja itu. Pendidikan itu diartikan hanya kurikulum. Hanya sekolah. Sekolah dengan menguliti kurikulum, mengikuti secara rutin gitu kan. Padahal kita itu, saya ini kalau saya kalkulasi misalnya, saya sudah umur sekarang 61 tahun. Saya bekerja seperti ini, bisa hidup seperti ini, lalu saya kalkulasi. Ini ilmu yang saya dapatkan dari kelas bangku pendidikan berapa persen, dan berapa persen ilmu yang saya dapatkan dari kehidupan. Ternyata yang lebih gede saya dapatkan ilmu dari kehidupan. Ketika saya tersandung-sandung berbagai persoalan di dalam hidup, saya menemukan solusi-solusi. Saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari saya berrelasi dengan pergaulan saya. Saya kenal semua lapis masyarakat apapun profesinya. Saya kenal mereka dan saya rajin mendengarkan, saya rajin bertanya, saya dapat pengetahuan. Ini tidak di bangku pendidikan resmi, ilmu-ilmu ini. Lalu saya hitung, loh, berarti ada sesuatu yang keliru nih di bangku pendidikan. Orang-orang yang baru lulus S1, kalau mau masuk dunia kerja, masih harus training, ya kan? Training untuk hal-hal yang elementer. Belajar confident berbicara loh. Hanya berbicara kok sekolah lagi. Yang kemarin sekian tahun sekolah ngapain kok? Berbicara aja nggak bisa. Masuk John Robert Power lagi. Lah. Belajar beretika. Belajar berpikir yang strukturnya benar. Belajar lagi. Padahal udah S1. Berarti sudah bikin disertasi dia. Udah skripsi. Berarti kan cuma basa-basi itu kelas-kelas akademik. Ini pasti ada yang perlu dikoreksi.
saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi ini satu refleksi lah. Ya, memang pendidikan kita ini kan orang baru bisa dia menentukan dia mau kemana tuh di ujung. Itu pun kadang juga masih tergagap-gagap. Gagap. Ya, justru itu Mas, karena di ujung bingung dia. Iya. Tapi kalau orang dari hulunya itu memang sudah diarahkan, potensinya mau jadi apa, dia udah jelas. Iya. Orang sekarang kan mendadak sekolah S1-nya misalnya teknik, karena penampilannya bagus, ya udah saya daftar jadi pramugari. Iya banyak seperti ada di sebuah apartemen di Jakarta aku kenal lulusan arsitektur sekolah perguruan tinggi swasta terkenal di Jogja. Ya. Jadi apa Mas? Dalam satu box pemungut parkir apartemen. Aduh. S1 arsitek gimana? Pora miso aku. Sekolah sekian tahun investasi orang tuanya berapa puluh juta, ratus juta itu. Kok cuma ujungnya pemungut parkir itu loh, di kota. Aduh, sedih aku. Itu tidak cuma 1 2 Mas. Di mal-mal itu cuma kayak orang-orang, aduh, kasihan. Ini kan karena memang sistem pendidikannya. Sebenarnya konsep Ki Hajar Dewantara itu udah benar. Taman siswa. Namanya taman. Taman muda, taman indria, taman muda, taman dewasa. Taman, sebuah tempat. Pendidikan itu taman. Yang untuk senang kita berada di taman itu sesuatu yang menyenangkan, bukan menegangkan. Kan? Kita pilih di sini di taman kan karena kita lebih rasa nyaman. Kan? Taman siswa. Ya kan? Mas Butet membangun rumah dengan keterbukaan. Nggak ada dindingnya. Nggak ada dindingnya, semuanya terbuka nih, transparan. Nah, jadi apa? Keterbukaan itu, budaya keterbukaan, budaya transparan untuk dalam menyampaikan sesuatu itu kan harus terbangun. Dan Bung, hari ini saya sangat senang sekali ya, pemerintah Indonesia baru kali ini, mulai hari ini presidennya berani secara terbuka memperlihatkan satu praktek kebudayaan yang sangat baik, yaitu berani minta maaf kepada korban-korban kejahatan HAM di masa lalu. Itu kan bagi saya luar biasa. Ini semacam proses rekonsiliasi berbangsa. Bayangkan sebelumnya nggak ada loh presiden yang berani. Dan itu tidak ada kata terlambat. Iya, betul kan? Hari ini sudah mulai. Orang bilang kenapa terlambat? Ini bukan bicara soal terlambat. Sekarang ini kita memang merasakan. Nah, jadi mungkin ya terus terang yang lalu-lalu tidak merasakan, Pak Jokowi ini merasakan dan harus melakukan ini. Nah, saya kira itu penting ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini kan harus diteruskan dengan baik. Kita tidak boleh lagi merawat dendam. Tidak boleh. Kita tetap bagaimanapun manusia. Pancasila membelajarkan soal itu dan ini real. Satu pesan dari Pancasila itu diterjemahkan dengan sangat baik oleh Presiden Indonesia hari ini. Saya menunggu sangat lama. Pada periode kepemimpinan pertama kok belum ya. Saya berharap oke, nanti dalam periode kedua. Dan benar, pada periode kedua ini terwujud. Dulu dalam satu lakon pertunjukan saya ingat saya waktu itu dengan sutradara Sujiwo Tejo. Saya pernah monolog improvisasi menyampaikan soal ini. Waktu itu sudah ada wacana, tapi lalu tiarap lagi nggak dimunculkan, yaitu permohonan maaf dari negara kepada korban-korban 65. Waktu itu saya monolog saya itu, dan hari ini korban 65 kan berbagai macam kelompok masyarakat. Benar. Dan bukan hanya 65 loh ya. Dimanapun, di Aceh juga. Korban HAM di Aceh. Korban HAM di Talangsari. Banyak sekali. Itu sikap arif lah dari pemerintah, dari presiden untuk menghargai korban-korban itu. Kemudian tentu harapannya kan jangan sampai terulang lagi. Tentu saja dong. Tentu. Baik pada periode sekarang ataupun periode yang akan datang jangan hal-hal seperti ini terulang lagi. Nah, ini perlu kesadaran bersama ya. Jadi kalau tidak terbangun satu kesadaran bersama, ya ini akan terulang lagi. Memang semua persoalan itu ditimpakan kepada seorang presiden sebagai kepala negara. Tapi satu peristiwa itu kan tidak selalu dia paham, dia tahu, dia mengerti. Ya kan?
selalu ada dalam sistem itu kan ada orang-orang juga yang nggak sejalan, yang punya kepentingan masing-masing, yang itu mungkin akan mendorong merusak citra. Saya kira ini harus apa? Iya, harus ada kontrol yang lebih ketat lah. Gitu, Mas. Jadi orang tetap harus bisa membedakan antara kebijakan negara dengan instrumen kekuasaan yang ada di dalam negara itu. Yang Abang maksudkan kan instrumen kekuasaannya tadi itu yang berbeda dengan kebijakan negara. Tapi kalau level presiden kan level kebijakan negara. Strategis. Pembantaian kejahatan yang terjadi dalam kejahatan HAM itu kan dilakukan bukan oleh negara, tapi kalau itu oleh instrumen kekuasaan kan itu pasal hukum. Jadi ini harus dibedakan. Orang harus bisa membedakan. Nah, sekarang kan kita mau masukin tahun politik nih, Mas. Tahun pemilu ini. Ya pasti gimana pun kan kita semuanya harus ada pilihan. Pilihan itu bukan faktor kepentingan pribadi, tetapi kan pilihan ini kan kepentingan masyarakat bangsa ke depan. Nah, kira-kira sosok seperti apa, Mas, yang kita perlukan untuk ke depan ini? Orang itu harus punya visi, satu. Dia punya impian, dia punya track record, punya sejarah. Tapi Anies bilang visi dan misi itu nggak penting, kata Pak Anies. Yang penting hasil kerja. Bagaimana? Hasil kerja? Iya, dia bilang itu pidatonya. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Saya tidak akan memilih siapa dia ya, tapi memilih calon nanti. Calonnya entah siapa. Anies kan baru diinginkan balon ya. Calonmu masih bakal ya, toh? Balon. Itu pun juga belum bisa punya paspor untuk berangkat kan? Jadi siapapun dia. Aku nggak nyebut nama, siapapun dia, punya visi, punya track record, punya kemampuan. Kita tinggal, dan dia punya program. Lu mau ngapain? Dari situ kita bisa menilai. Saya tidak akan melihat dia agamanya apa. Saya tidak melihat dia warna kulitnya, bentuk matanya, etniknya, rambutnya putih atau hitam, prek semuanya itu, udah ada urusannya. Tapi aku lihat pertama track recordnya apa nih? Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Tapi kalau dia ada rekam jejaknya, oh bener ini bisa. Personalitinya, oh ini serius, ini genah ini. Semua terbaca. Akal sehat kita itu akan membimbing. Udah pasti. Dan itu semua dari visi dan misi kan? Jelas sekali. Kalau nggak ada visi misi, bagaimana kita mengukurnya kan? Gitu? Iya, terlihat, semua akan terlihat. Kalau kita memilihnya dengan akal sehat. Tapi kalau memilihnya dengan akal yang tidak sehat, itu hak orang per orang juga. Saya juga nggak bisa ngelarang-larang. Sebodoh lu. Tapi saya kan percaya. Mayoritas rakyat Indonesia kan sehat jiwanya. Katanya silent majority. Seperti Mas Butet ini banyak. Silent majority saya. Banyak itu. Tidak perlu gedebak-gedebuk apa turun bawa bendera, tapi ini yang kerja ini. Seperti air itu, orang di sungai tidak lihat atasnya yang jalan, tapi di bawah itu kan sebenarnya yang menghanyutkan. Tapi kalau di Jakarta jangan salahkan air kalau banjir, karena airnya sedang parkir. Ada pertanyaan dari penonton kita nih, netizen. Jadi dia menonton lewat medsos ya. Jadi kebebasan dalam seni di era yang penuh peraturan ini, apakah masih bisa? Bisa banget. Justru peraturan itu sangat jelas sekarang ini. Justru perlu diatur. Yang diatur itu bukan keseniannya. Yang diatur itu tata sosial di ruang kreatif seni. Ruang kreatif seni ketika saya di studio, tidak ada yang mengintervensi saya dalam bentuk apapun. Saya mau latihan teater di dalam studio saya telanjang bulat. Selama nggak ada publik yang nonton, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu ruang eksplorasi saya. Saya melukis, saya mau membuat teks-teks yang sarkastik. Nggak ada yang larang selama itu tidak saya pamerkan di ruang publik dalam proses kreatif. Kalau itu sebagai satu eksplorasi, sama sekali kita full bebas. Tapi ketika produk kesenian ini keluar dari ruang kreatif, keluar dari studio, sudah berelasi dengan masyarakat di ruang sosial, di sanalah ada kaidah, ada aturan, ada kontrak.
itu pelanggaran hukum. Iya, iya. Misalnya saya memaki-maki Anda di ruang publik, apalagi di medsos, itu ada pasal-pasal pidananya. Ada aturan. Seniman juga patuh dong, mentang-mentang mengaku seniman lalu seenaknya matamu suwek, nggak bisa. Seniman itu juga makhluk sosial. Jangan kemaki, jangan kemelinti lalu merasa kebebasan gue dihambat, tak silet matamu. Nggak bisa, kita tetap makhluk sosial biasa. Waktu anak saya sakit, saya nebus obat ke apotek, saya ya mesti bayar. Lalu nggak bisa saya bilang, gue seniman nih, nggak bebas nih, masa beli obat harus bayar. Apa nggak dimaki-maki? Atas nama kesenimanan lalu masa enaknya sendiri? Nggak bisa. Kita tertib hukum, saya bayar pajak, setiap tahun lapor SPT. Seperti manusia-manusia, warga bangsa yang lain. Ini kita harus fair. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, peraturan boleh peraturan, silakan. Itu di ruang-ruang sosial yang ada kaidah-kaidah hukum yang disepakati bersama oleh bangsa ini. Tapi jangan masuk ke ruang privat. Di ranjang saya mau sama bini saya jempalitan kayak apa, suka-suka gue dong. Ya kan? Di studio sebagai orang kreatif saya menulis, saya melukis, saya latihan teater, mau ngomong apa saja di studio saya, selama nggak ada penonton, nggak ada publik, nggak diangkat ke medsos, bukan sebuah persoalan. Kebebasannya penuh, 100% penuh. Dulu zaman Orde Baru, kita di ruang privat ngetik, ngedit naskah aja udah ditelepon Harmoko, Asuto. Pemerintah, instrumen kekuasaan sudah masuk ke ruang privat kita. Latihan teater, diperiksa naskahnya. Sekarang udah nggak ada lagi. Ini kawan-kawan seniman, jangan sok mau menangnya sendiri, harus fair. Sekarang kita mau closing statementnya dari Mas Butet. Ya kalau closing statement saya, kita itu hari ini bersyukur. Sangat bersyukur punya pemimpin yang berani mengatakan genetik bangsa ini adalah kebudayaan. Sehingga urusan-urusan kebudayaan hendaknya harus diperhatikan, harus digubris oleh siapapun, baik oleh instrumen kekuasaan dan birokrasi maupun masyarakat. Bagaimana memperlakukan dan mendudukkan kebudayaan dalam ruang dan perspektif yang seluas-luasnya untuk menjadikan manusia yang genetiknya budaya tetap menjadi manusia berkebudayaan. Itu closing yang paling mantap saya kira ya dari Mas Butet. Kelihatan kalau membual enggak? Kelihatan sekali sebagai budayawan. Anjing, asu.